Kasus ini sempat ramai di kota Mataram pada tahun 2024, di mana ada pasangan laki sama laki tega menghabisi pasangannya hanya gara-gara cairan putih kena baju pasangannya loh. Lah, kok bisa? Jadi awal ceritanya kayak gini. Kita cerita dulu si korban bernama Sudirman alias Cemeng. Dia adalah seorang wanita jadi-jadian berusia 30 tahun asal kota Mataram. Cemeng dikenal warga sekitar sebagai sosok ramah dan terbuka. Dia bekerja di salah satu kafe di kota Mataram. Setiap malam, dia biasa pulang larut usai bekerja. Hidupnya sederhana dengan rutinitas yang nyaris sama setiap hari. Dia memiliki motor Yamaha Mio yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari dan membantu teman-temannya. Sementara itu, pelaku bernama Arman Wizaldi, biasa dipanggil Arman. Usianya 26 tahun, seorang pegawai barbershop di kawasan Cakra Negara. Arman tinggal di lingkungan Gerung, Kecamatan Sadumbaya, Kota Mataram. Dia dikenal pendiam dan gak banyak bergaul. Rekan-rekannya menyebut Arman jarang marah dan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Kejadian itu terjadi pada tanggal 8 Februari 2024. Sekitar pukul 10 malam, Arman baru selesai bekerja di barbershop. Dia berjalan kaki menyusuri jalan menuju rumahnya di Sandubaya. Di tengah perjalanan, seorang pengendara motor menghampirinya. Orang itu adalah Sudirman alias Cemeng. Dengan nada ramah, Cemeng menawarkan untuk mengantarkan Arman pulang. Arman gak curiga sedikit pun. Dia mengira ya Cemeng ini adalah seorang perempuan. Dengan sopan, dia menerima tawaran itu dan naik ke motor korban. Dalam perjalanan mereka berbincang ringan. Cemeng tampak akrab dan bersahabat, membuat Arman ini merasa nyaman. Namun sebelum tiba di rumah, Cemeng mengajak Arman mampir ke kamar kosannya di Jalan Indraloka. Ajakan itu disampaikan dengan santai. Arman yang mengira dia hanya diajak beristirahat sebentar, menuruti tanpa rasa curiga. Dia nggak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah kehidupan selamanya. Setelah tiba di kamar kos, suasana tampak biasa aja. Arman duduk di tepi ranjang, sementara Cemeng menutup pintu dan mengganti pakaian. Saat itu Arman mulai menyadari sesuatu yang janggal. Cemeng hanya mengenakan sarung, dan dari situ Arman melihat bahwa tubuh orang di depannya bukan perempuan seperti yang ia kira. Nah, lo kena prank dah tuh. Sebelum Arman sempat bertanya, Cemeng tiba-tiba mendekati dan menindih tubuhnya. Korban berusaha memaksa Arman untuk melayaninya. Arman menolak dan berusaha melepaskan diri, tapi tubuh Cemeng lebih besar dan kuat. Dalam keadaan tertekan dan takut, Arman berontak namun tidak berhasil. Pada puncaknya, Cemeng menumpahkan cairan itu ke pakaian yang dikenakan sama Arman. Peristiwa itu membuat Arman marah besar. Dia merasa dipermalukan dan dilecehkan. Dengan wajah tegangnya, dia masuk ke kamar mandi untuk membersihkan bajunya yang kotor. Saat itu kemarahan dalam dirinya berubah menjadi niat untuk membalas dendam. Arman keluar dari kamar mandi dengan emosi yang sudah memuncak. Dia melihat Cemeng masih berada di atas tempat tidur, gak menyadari apa yang akan terjadi. Tanpa banyak bicara, Arman mengambil bajunya sendiri dan menjerat leher Cemeng dari belakang. Korban kaget dan berusaha melawan. Cemeng sempat memukul Arman menggunakan botol, tapi Arman terus menarik kain dengan kuat hingga korban terkulai lemas. Tubuh Cemeng jatuh ke lantai. Napasnya berhenti. Dalam kepanikan, Arman menyeret tubuh korban ke dekat kamar mandi. Dia melihat sekeliling kamar, memastikan gak ada orang lain di sekitar. Setelah yakin, Arman mengambil motor, tas, handphone, dan uang milik korban. Sebelum pergi, dia membuang pakaian yang digunakan untuk menjerat lehernya ke dalam parit di belakang kos. Arman meninggalkan kos itu dengan motor milik korban. Malam masih sepi, dia pulang ke rumah tanpa diketahui siapapun. Beberapa jam kemudian, dia mulai menyusun rencana untuk menutupi kejahatannya. Motor Yamaha Mio milik korban digadaikan kepada seorang kenalannya bernama Hari Raya Idul Adha, warga desa Siling di daerah Lombok. Motor itu digadaikan seharga 1,2 juta rupiah hingga 1,5 juta rupiah. Uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Arman juga menjual handphone korban, tas, dan KTP milik Cemeng dibuang untuk menghilangkan jejak. KTP-nya dikubur di bawah pohon pisang di rumah Idul Adha. Sementara tasnya dibuang ke sungai. Setelah itu Arman tetap menjalani hidup seperti biasa. Dia kembali bekerja di barbershop, bercakap dengan rekan-rekan kerjanya seolah gak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Jumat 9 Februari 2024, warga kos di Jalan Indraloka mulai merasa curiga. Mereka mencium bau menyengat dari kamar Cemeng dan melihat pintunya terbuka sedikit. Saat diperiksa, tubuh Cemeng ditemukan tergeletak di lantai dekat kamar mandi dengan leher terjerat kain. Panik melanda penghuni kos. Polisi segera datang setelah laporan diterima. Tim Inafis Polresta Mataram melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka jeratan di leher dan tanda-tanda di tubuh korban.
Barang-barang pribadi korban termasuk motor dan handphone hilang dari lokasi. Dugaan kuat korban dihabisi lalu barang-barangnya dibawa kabur. Tubuhnya dibawa ke RS Bayangkara untuk autopsi. Hasilnya menunjukkan korban kehilangan nyawanya akibat jeratan di leher. Polisi kemudian mengumpulkan keterangan saksi dan menelusuri barang-barang korban yang hilang. Penyelidikan berlangsung hampir sebulan. Polisi menelusuri keberadaan motor korban yang hilang. Dari hasil pelacakan, motor itu ditemukan di tangan seorang pria bernama Hari Raya Idul Adha. Saat diperiksa, Idul Adha mengaku mendapatkan motor tersebut dari seorang bernama Arman Wizaldi, pegawai barbershop di Cakranegara. Dari pengakuan itu, polisi langsung bergerak. Pada hari Kamis malam, 7 Maret 2024, tim Resmo Polresta Mataram menangkap Arman di tempat kerjanya. Dia nggak melawan, Arman langsung dibawa ke Mapolresta Mataram untuk diperiksa lebih lanjut. Di hadapan penyidik, Arman akhirnya mengaku bahwa dialah pelaku penghabisan nyawa terhadap Sudirman alias Cemeng. Dalam pemeriksaan, Arman mengaku awalnya nggak tahu bahwa Cemeng ini adalah laki-laki. Dia menerima ajakan korban karena mengira sedang diajak oleh seorang perempuan. Namun setelah diserang dan dipaksa, dia merasa dilecehkan. Puncak kemarahan terjadi saat bajunya terkena cairan korban. Arman mengaku sakit hati dan merasa terhina. Selain mengakui penghabisan nyawanya, Arman juga mengaku mengambil barang-barang milik korban untuk dijual. Dari hasil penjualan, dia mendapatkan uang sekitar 1,5 juta rupiah yang digunakan untuk bertahan hidup. Setelah mengamankan Arman, polisi juga menangkap Hari Raya Idul Adha. Dia diduga sebagai penanda motor hasil kejahatan. Dalam pemeriksaan, Idul Adha mengaku tidak tahu menahu motor itu berasal dari tindakan penghabisan nyawa. Namun polisi tetap menahannya dan menjerat dengan pasal 48 KUHP tentang penadahan dengan ancaman 4 tahun penjara. Polisi menyita barang bukti berupa motor Yamaha Mio milik korban, pakaian yang digunakan untuk menjerat, serta beberapa barang pribadi korban. Semua barang bukti digunakan untuk memperkuat berkas perkara. Berkas perkara kasus Arman ini udah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram. Jaksa mendakwa Arman dengan pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana atau secara alternatif pasal 338 KUHP tentang penghabisan nyawa junto pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kemetongan serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan KDRT. Persidangan berlangsung beberapa kali, menghadirkan saksi ahli, polisi dan warga yang mengenal korban. Bukti fisik seperti pakaian, jeratan kain, serta hasil autopsi menjadi dasar kuat dalam penuntutan. Setelah melalui serangkaian sidang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis terhadap Arman Wizaldi. Hakim menyatakan Arman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana. Arman pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan diwajibkan menjalani masa tahanan di Lapas Mataram. Untuk kasus yang kedua juga gak kalah heboh nih pada tahun 2024, di mana pasangan yang menafkahinya selama ini ternyata bisa menjadi monster yang menakutkan dan berakhir tragis. Seperti apa sih kisahnya? Jadi si korban ini bernama Didin atau akrab dipanggil Gadis. Dia adalah warga desa Kertayasa Kuningan. Sejak beberapa bulan terakhir, dia tinggal di kamar kos kecil di Gang 5 Kelurahan Awirangan bersama kekasihnya SN. Gadis dikenal sebagai sosok tertutup dalam pergaulan. Tetangga kos menyebutnya ya jarang berinteraksi dan lebih sering berada di dalam kamar. Dia rutin mengkonsumsi obat-obatan untuk penyakit yang dideritanya sejak lama. Meski demikian, penampilannya selalu rapi dan feminim. SN menjadi sosok yang sangat berperan dalam hidup Gadis. Dia membiayai kehidupan sehari-hari, membelikan obat, dan menemani Gadis selama masa-masa pengobatan. Warga sekitar sering melihat SN mengantar makanan dan membantu membersihkan kamar kos mereka. Pasangan itu tampak harmonis, setidaknya di mata luar. Namun di balik itu, ada bara kecemburuan yang terus tumbuh. SN adalah pria asal Kecamatan Dharma Kuningan. Dia berprofesi sebagai penjual makanan keliling yang berkeliling dari satu kampung ke kampung lain. Di kalangan pelanggan, SN dikenal ramah dan rajin bekerja. Dia hidup sederhana, tapi selalu tampak bersemangat. Sekitar 3 bulan sebelum tragedi, SN menjalin hubungan dengan Gadis. Keduanya kemudian sepakat untuk tinggal bersama di kamar kos yang disewa oleh Gadis. Bagi SN, hubungan itu bukan sekedar kasih sayang. Dia merasa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hidup Gadis. SN menanggung biaya obat, sewa kamar, dan kebutuhan harian. Dalam keseharian, mereka hidup seperti pasangan pada umumnya, makan bersama, bercanda, dan saling membantu. Namun sifat posesif SN mulai terlihat. Dia nggak suka jika Gadis berpergian sendirian atau menerima tamu laki-laki lain. Masalah dalam hubungan mereka muncul ketika SN mengetahui
bahwa gadis masih berhubungan dengan pria lain. Beberapa kali dia melihat gadis dijemput atau dibawa pergi oleh laki-laki yang gak dikenal. Situasi itu membuat SN marah dan merasa dikhianati. Menurut pengakuannya, SN pernah meminta gadis untuk setia dan gak menjalin hubungan dengan pria lain. Dia menegaskan bahwa mereka udah tinggal bersama, dan karena itu gadis gak seharusnya bermain hati dengan orang lain. Namun gadis menolak dikekang. Dia tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa, dan hal itu memperburuk keadaan. SN merasa pengorbanannya sia-sia. Dia telah memberikan segalanya, akan tetapi kesetiaan yang diinginkannya gak pernah dia dapatkan. Kecemburuan itu berubah menjadi obsesi. Dalam beberapa minggu terakhir sebelum penghabisan nyawa, mereka sering bertengkar hebat. Warga sekitar mengaku sering mendengar suara ribut dari kamar kos mereka. Meski nggak menyangka dan berujung maut, pagi itu pada bulan Januari 2024, sekitar pukul 9 pagi, SN dan gadis kembali terlibat cekcok di kamar kos mereka. SN menuduh gadis berselingkuh dengan pria lain, sementara gadis mencoba membantah dan meminta SN nggak berlebihan. Suara pertengkaran terdengar keras hingga keluar kamar. Sekitar pukul 10 pagi, pertengkaran mereka mereda. Gadis memilih tidur siang karena merasa lelah dan gak ingin memperpanjang masalah. SN yang masih diliputi emosi, duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi kekasihnya yang tertidur. Dalam pikirannya berkecamuk perasaan kecewa dan marah. Beberapa menit kemudian, amarahnya memuncak. SN mengambil sehelai kain atau selendang berwarna pink yang ada di kamar, lalu menjeratnya ke leher gadis yang sedang tidur. Gadis sempat meronta-ronta, akan tetapi tubuhnya lemah karena pengaruh obat yang dikonsumsi sebelumnya. Dalam hitungan menit, nyawanya melayang. SN terdiam cukup lama. Dia menatap tubuh kekasihnya yang udah gak bergerak. Dalam ketakutan dan penyesalan, dia menyadari perbuatannya. Namun alih-alih melaporkan jujur, SN justru berusaha menyembunyikan kejahatannya dengan menciptakan skenario menghabisi diri. SN segera membersihkan kamar dan mulai menata ulang lokasi agar tampak seperti korban penghabisan diri. Dia mengambil 4 botol obat milik gadis dan menebar puluhan butir obat di sekitar tubuh korban. Obat itu biasa diminum gadis setiap hari untuk pengobatan penyakitnya. Gak berhenti di situ. SN menulis surat wasiat palsu menggunakan tulisan tangan. Dalam surat itu, dia berpura-pura menjadi gadis yang menulis pesan terakhir karena putus asa dengan penyakitnya. Surat itu dia letakkan di dekat tubuh korban agar terlihat meyakinkan. Setelah itu, SN menata posisi tubuh gadis dengan rapi, meletakkan selimut di sisi tempat tidur, dan menutup sebagian wajah korban. Dia berharap polisi akan percaya bahwa gadis ini menghabisi dirinya karena frustasi. Beberapa jam kemudian, SN berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Dia berpura-pura panik dan mengatakan bahwa kekasihnya kehilangan nyawanya. Warga berbondong-bondong datang ke kamar kos dan menemukan gadis udah dalam keadaan gak bernyawa. Dalam video yang direkam warga, SN tampak ikut menggotong tubuh gadis keluar dari kamar. Dia mengenakan hoodie biru dongker dan terlihat sangat sedih, bahkan menitiskan air mata. Banyak warga yang bersimpati karena mengira SN benar-benar kehilangan kekasihnya akibat penghabisan nyawanya sendiri. SN juga ikut mengantarkan tubuh gadis ke rumah sakit 45 Kuningan untuk pemeriksaan awal. Di rumah sakit dia terus menangis dan mengaku gak menyangka kalau gadis ini memilih mengakhiri hidupnya. Gak hanya itu, SN juga menjadi orang pertama yang melapor ke polisi. Dia mengatakan bahwa gadis menghabisi dirinya sendiri karena depresi dan sakit dan gak kunjung sembuh. Polisi yang datang ke lokasi awalnya gak mencurigai apapun karena kondisi kamar tampak sesuai dengan skenario SN. Namun kecurigaan muncul setelah dokter RSUD 45 Kuningan menemukan bekas jeratan di leher korban. Temuan itu gak sesuai dengan dugaan penghabisan nyawa sendiri lewat overdosis obat. Polisi kemudian menghubungi keluarga korban untuk meminta izin melakukan otopsi. Keluarga yang merasa ada kejanggalan langsung menyetujui. Tubuh gadis dibawa ke RS Bayangkara Losarang, Indramayu untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil otopsi mengkonfirmasi bahwa gadis kehilangan nyawanya akibat kekerasan, bukan karena penghabisan nyawa diri sendiri. Dokter menemukan luka jeratan kuat di bagian leher yang menyebabkan saluran napas tertutup. Dengan bukti ini, penyidik menyimpulkan bahwa kemetongan gadis adalah penghabisan nyawa. Polisi kemudian kembali memeriksa SN secara intensif. Dalam interogasi pertama, SN masih bersikeras bahwa gadis ini menghabisi dirinya sendiri. Namun setelah penyidik menunjukkan hasil otopsi dan bukti tulisan surat wasiat yang cocok dengan tulisannya, SN akhirnya mengaku menghabisi gadis. SN ditangkap di tempat tinggalnya pada Selasa malam, 30 Januari 2024. Hanya beberapa jam setelah tubuh gadis ditemukan. Saat diamankan, dia nggak melawan. Dia mengakui semua perbuatannya dan menjelaskan motif yang melatar belakanginya.
SN mengatakan bahwa dia marah dan sakit hati karena gadis masih berhubungan dengan pria lain, meski telah tinggal bersama. Dia merasa telah memberikan segalanya, akan tetapi dibalas dengan pengkhianatan. Dalam pengakuannya, dia nggak berniat menghabisi, namun emosi menguasainya saat melihat gadis tidur tanpa rasa bersalah. Polisi membawa SN ke Mapolres Kuningan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk memperjelas kronologi, rekonstruksi kasus digelar pada hari Rabu 28 Februari 2024 di lokasi kejadian. SN dihadirkan untuk memperagakan ulang tindakannya. Dalam rekonstruksi yang dijaga ketat oleh polisi, SN memperagakan 33 adegan, mulai dari pertengkaran, proses penjeratan, hingga rekayasa TKP. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses persidangan. Berdasarkan dakwaan jaksa dan bukti yang diajukan penyidik, SN dijatuhi dakwaan pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana. Dia menghadapi ancaman hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup.